Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di antara tokoh-tokoh Wali Songo yang kita kenal sebagai para penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, tokoh-tokoh yang memiliki catatan tertulis paling banyak dan paling bisa dikonfirmasi itu tidak banyak sebenarnya. Di antaranya adalah Sunan Gresik, Sunan Giri, dan kemudian Sunan Gunung Jati. Itu saja. Tetapi yang paling banyak menginspirasi orang untuk menciptakan folklore dan cerita rakyat itu adalah justru Sunan Kalijaga. Kenapa bisa seperti itu? Ya tentu saja karena beliau itu nyentrik, unik, dan hitam. Ya, walaupun kita mengetahui bahwa lukisan ini itu adalah lukisan karya seniman modern yang karena itu tidak asli, tetapi ini referensinya adalah folklore, cerita rakyat, yang menunjukkan di sini ada perbedaan yang kontras penampilannya saja antara Sunan Kalijaga dengan sunan-sunan yang lain. Ketika sunan-sunan yang lain berpakaian putih, berpakaian gurun dan pakai sorban, Sunan Kalijaga pakaiannya hitam dan pakai belangkon. Ketika yang lain sering digambarkan bawa tasbih, Sunan Kalijaga justru bawa keris yang menunjukkan bahwa beliau itu sangat-sangat lokal gitu, mencoba untuk menghubungkan kearifan lokal dengan spiritualisme Islam. Nah, karena itulah maka Sunan Kalijaga itu mendapatkan penghormatan yang jauh lebih dalam dan jauh lebih luas. Bukan hanya secara internal dihormati oleh orang-orang Islam, tetapi bahkan sampai sekarang orang-orang Kejawen, orang-orang yang masih menganut tradisi masa lalunya, bahkan sebagian dari orang Hindu dan Buddha masih menganggapnya sebagai sosok yang sangat terhormat. Nah, di episode ini kita nggak akan bahas terlalu banyak tentang bagaimana biografinya. Yang akan kita bahas di episode ini adalah kita akan membahas bagaimana Sunan Kalijaga sebagai simbol tradisi dan budaya masyarakat Nusantara. Termasuk juga bagaimana kesaktiannya yang akan kita bahas itu mewarnai Indonesia sampai saat ini. Jadi ayo kita mulai. Saya pernah berusaha mengumpulkan referensi sejarah dan biografi tentang Sunan Kalijaga, tetapi saya sangat sulit untuk menemukannya, bahkan bisa dikatakan gagal karena sumber-sumber sejarah atau sumber-sumber biografi tentang Sunan Kalijaga itu bercampur dengan klinik, bercampur dengan mistik, dan bahkan kebanyakan cerita-cerita tentang Sunan Kalijaga itu latarnya, perspektifnya itu adalah perspektif kegaiban, kanuragan, kesaktian orang-orang suci dan hal yang semacam itu, sehingga bahkan sejarawan paling terkemuka sekalipun pasti akan sangat kesulitan untuk membedakan mana sejarah dan mana cerita rakyat gitu. Buku yang paling bagus menurut saya, paling cocok untuk bisa dijadikan referensi untuk biografi Sunan Kalijaga itu adalah Atlas Wali Songo Pak Agus Sunyoto. Ini memang sangat luar biasa, tetapi betapapun bahkan di buku itu pun itu kebanyakan itu adalah hasil interpretasi karena memang fakta-faktanya tidak terlalu banyak. Nah, tetapi ya kita tidak terlalu peduli dengan itu karena kebanyakan masyarakat Indonesia juga menghargai Sunan Kalijaga bukan sebagai tokoh historis, tetapi sebagai tokoh budaya, tokoh akulturalis dan hal yang semacam itu. Makanya kalau misalkan kita berbicara tentang Sunan Kalijaga, maka kita akan menemukan cerita-cerita bahwa Sunan Kalijaga itu memiliki kekuatan super, memiliki sesuatu yang sangat berbeda yang dianugerahkan Tuhan kepadanya karena beliau adalah orang yang soleh dan taat. Misalkan beliau digambarkan bisa menghilang. Jadi dicari-cari sama musuh, dicari-cari sama temen, nggak ada. Padahal dia ada di situ gitu. Ini juga mungkin sama ceritanya seperti kejadian cerita Jenderal Sudirman waktu dikejar-kejar sama Belanda. Dianya ada di situ, Belandanya muter-muter nyari-nyari kemana-mana dan tidak bisa melihat Jenderal Sudirman. Katanya seperti itu, ada cerita yang seperti itu. Dan luar biasanya adalah bahwa Jenderal Sudirman adalah salah satu pengagum Sunan Kalijaga. Apakah ilmu dari Jenderal Sudirman itu memang benar-benar berasal dari Sunan Kalijaga? Kemudian kita juga misalkan mengetahui bahwa Sunan Kalijaga itu pernah berjalan di atas air, konon katanya ya. Kemudian pernah Kemudian pernah mengubah pasir menjadi emas. Jadi waktu beliau itu berantem dengan penguasa Semarang, itu kan rakyat banyak yang kelaparan dan akhirnya dirubahlah itu pasir itu berubah menjadi emas gitu. Tapi di tempat lain ada bupati yang sangat luar biasa jahatnya yang menimbun hasil panen dari rakyatnya kelaparan, dia gendut sendiri. Kemudian Sunan Kalijaga mengubah timbunan padi itu yang disimpan dalam lumbung-lumbung para penguasa jahat itu dirubah menjadi pasir gitu. Ada cerita-cerita seperti itu gitu. Kemudian karena beliau juga digambarkan panjang umur, usianya sekitar 100 sampai 150 tahun dalam folklore itu, maka beliau itu menghadapi banyak sekali peperangan dari mulai Majapahit sampai Demak, sampai Pajang, sampai ya, Cirebon juga terlibat dan sebagainya. Dan dalam peperangan itu katanya
Sunan Kalijaga itu selalu digambarkan sebagai sosok yang tahan terhadap serangan senjata tajam dan tahan bahkan terhadap serangan api gitu. Jadi dibakar tuh kuat gitu. Ya ceritanya kan seperti itu. Dan yang paling mengesankan di antara semuanya itu adalah bahwa Sunan Kalijaga itu mewariskan ilmu kanuragan yang sampai sekarang lestari walaupun sangat-sangat langka, yaitu Ajian Waringin Sungsang. Apa itu Ajian Waringin Sungsang? Ini katanya adalah ajian yang dibuat oleh Sunan Kalijaga untuk menghadapi dukun-dukun jahat, ilmu hitam, kemudian orang-orang sakti di masa lalu gitu. Jadi ilmu Waringin Sungsang itu katanya begini. Kalau Sunan Kalijaga mengaktifkan jurus ini, ninjutsu ini, bukan ninjutsu, apa sih itu? Maka Sunan Kalijaga itu akan, kalau misalkan dia menyerang lawannya, itu si lawannya itu akan tersedot kekuatannya. Jadi ada yang kekuatannya punya rawa rontek, punya braja musti, punya pancasona, punya apa segala rupa gitu, itu akan kesedot. Dan bukan hanya kesedot itunya saja, tetapi otot-ototnya atau kemampuan otot-ototnya bergerak bisa kesedot, kemampuan syaraf-syarafnya untuk bisa berpikir bisa kesedot, bahkan nyawanya pun bisa kesedot gitu sama Sunan Kalijaga. Ya karena memang tujuannya adalah untuk memberantas ilmu hitam atau para pelaku ilmu hitam di sana. Ini adalah spesialis untuk ngambil ilmu kanuragan bahkan nyawa dari orang gitu. Ini yang kemudian pecahannya jadi ilmu samber nyawa apa segala rupa kayak gitu. Nah itu adalah cerita tentang Sunan Kalijaga. Kalau misalkan Baraya mau percaya mau tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan Baraya mau belajar sama saya, cukup 130.000 seminggu saya akan ajarkan kepada Baraya ilmu itu. Dan kalau misalkan Baraya mau saya kasih gratisan dulu, ini promo ya buat Baraya. Nih ini adalah mantranya. Seret. Kalau Baraya hafalkan mantra ini kemudian bisa melafalkannya setiap hari, maka Baraya akan memiliki kemampuan seperti Sunan Kalijaga, yaitu ilmu tentang Waringin Sungsang. Oke, tapi saya yakin kebanyakan di antara Baraya tidak akan tertarik dengan cerita-cerita itu, skeptis bahkan sepenuhnya tidak percaya atau mengabaikan cerita-cerita seperti ini. Tetapi kalau misalkan Baraya menganggap bahwa cerita ini hoax, palsu, jelek, tidak usah disebarkan, bla 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 dan sebagainya, itu adalah mentalitas yang salah dan itu adalah cara bereaksi yang benar-benar destruktif. Itu adalah cara yang salah. Kalau misalkan Baraya tidak percaya, tidak jadi masalah. Tapi kalau Baraya mengolok-oloknya, ini adalah satu masalah yang sangat besar. Kenapa seperti itu? Saya uraikan dari hal yang agak jauh loncat ke luar saya. Jadi saya ceritakan begini Baraya. Orang-orang Amerika Serikat itu sampai sekarang punya tradisi komik yang sangat kuat, yang kemudian diwakili oleh komik-komik besar, diantaranya adalah DC dan Marvel. Nah, dari tokoh-tokoh, dari karakter-karakter yang ditampilkan di situ itu, sepenuhnya saya yakinkan kepada Baraya, bahkan penulis skripnya apa segala rupanya itu tahu bahwa superhero yang ada di DC dan Marvel itu palsu, itu hoax, itu tidak nyata, karena mereka sendiri yang bikin sendiri seperti itu. Begitu, ya kan? Dan di negara yang lain, negara maju yang lain, misalkan Jepang juga punya tradisi anime dengan komik yang bahkan jauh lebih kental dan jauh lebih dikenal daripada orang-orang Amerika Serikat yang ya kita kenal dengan banyak sekali produksi-produksi anime di sana. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa saya bersumpah bahwa para penulis dari anime-anime itu, One Piece, Naruto, apa segala rupa, tidak pernah percaya bahwa tokoh yang dibuatnya itu adalah nyata. Itu semuanya adalah fiksi, itu bohongan semua. Benar kan? Kita sepakati bersama dalam hal itu. Tetapi bagaimana ceritanya mereka membuat seperti itu? Karena ini adalah wujud dari tradisi mereka. Di situ terkandung esensi-esensi dan pelajaran-pelajaran penting dalam kebudayaan dan tradisi mereka. Jadi saya katakan begini Baraya, kalau misalkan Baraya nonton film anime misalkan, itu semuanya bohong, itu semuanya palsu, itu oke. Tetapi di situ selalu ada esensi di mana orang-orang yang menonton anime itu selalu disuguhkan dengan cerita-cerita kepahlawanan, disuguhkan dengan kegigihan, dengan latihan yang keras, dengan kerja keras, dengan kesetiaan, dengan rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Iya kan, seperti itu. Dan kalau misalkan Baraya nonton film-film komik Amerika Serikat atau film yang sudah dijadikan film live action apa segala rupa Amerika Serikat, Baraya juga akan menemukan satu karakteristik yang berbeda dengan yang di Jepang, yaitu orang-orang Amerika Serikat ketika membuat komik atau film, mereka selalu menekankan tentang penghargaan yang luar biasa terhadap orang-orang jenius, terhadap kegigihan, terhadap orang-orang yang selalu berusaha untuk memberikan kemanfaatan dan berpikir secara demokratis. Ini adalah dua dunia yang berbeda karena berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Walaupun mereka tahu bahwa cerita-cerita itu palsu dan hoax, tapi mereka menyebarkan karena ada esensi sejarah mereka, ada esensi tradisi dan kebudayaan mereka.
Saya pertegas karakteristiknya begini Baraya. Coba Baraya analisis apa bedanya kartun Amerika Serikat dengan kartun Jepang. Kalau misalkan Baraya lihat hero-heronya Jepang, maka Baraya akan menemukan bahwa hero-hero yang dimaksud itu gak usah pakai topeng, gak usah punya kepribadian ganda, gak usah ada alter egonya. Kemudian mereka berkembang sesuai dengan latihan mereka, porsi latihan mereka. Dan mereka bisa mengembangkan ilmu begini, ilmu begitu, ilmu apa, semuanya dari proses latihan atau bertemu dengan guru yang sangat luar biasa. Kan seperti itu. Sedangkan komik-komik Amerika Serikat sebaliknya. Komik Amerika Serikat ketika menggambarkan superhero itu bukan karena dia memang belajar dari awal sampai akhir sehingga memiliki kekuatan super, enggak. Superhero Amerika Serikat biasanya muncul gara-gara hasil percobaan ilmiah yang gagal, atau menggunakan teknologi-teknologi, atau dia itu berasal dari makhluk luar angkasa. Ceritanya seperti itu. Dan karena mereka itu benar-benar berbeda dengan manusia, karena berasal dari luar angkasa, hasil dari percobaan ilmiah yang gagal dan sebagainya, maka akhirnya mereka punya alter ego, di mana misalkan Superman dengan wujud Clark Kent sebagai seorang yang nerd, yang cupu, yang kerja di sebuah majalah, tetapi di sisi lain dia bisa buka baju dan menunjukkan bahwa kostumnya itu sangat ketat dan wow. Kan begitu ya. Nah, ini selalu digambarkan dengan sama atau secara umum memang serupa seperti itu. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, bukan soal ceritanya benar atau bohong, tetapi karena mereka itu mewakili tradisi dan kebudayaan masa lalu mereka. Jadi orang-orang Amerika Serikat itu adalah orang-orang yang rasional, orang yang empirik, orang yang akademik, pikirannya seperti itu. Makanya superhero mereka itu muncul bukan gara-gara hasil latihan dari awal sehingga memiliki kekuatan super. Itu gak masuk akal. Karena bagi mereka tubuh manusia ini ya terbatas seperti ini, tubuh biologis kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang memiliki kekuatan super, mungkin karena hasil dari percobaan ilmiah yang gagal, atau dia memang secara alamiah bukan berasal dari bumi, atau dia menggunakan teknologi-teknologi canggih. Kan begitu. Dan karena itulah mereka selalu menggambarkan tentang betapa hebatnya orang jenius, tentang betapa luar biasanya orang-orang pintar, tentang betapa bagusnya orang-orang yang hidup dalam demokrasi dan sebagainya. Sedangkan Jepang, nah ini mirip Indonesia. Jepang itu percaya bahwa orang itu memiliki tenaga dalam, bisa mengembangkan dirinya sampai tidak terbatas, sampai menjadi dewa dengan kekuatan yang sangat aneh-aneh, sangat super dan sebagainya. Orang Jepang di masa lalu itu percaya seperti itu. Mereka percaya dengan latihan keras, dengan metode tertentu mereka bisa memiliki kesaktian, ilmu kanuragan atau hal yang semacam itu. Dan karena itu, maka tokoh-tokoh karakter mereka itu gak usah alter ego, gak usah pakai topeng dan sebagainya. Ketika Naruto misalkan tampil seperti itu, ketika si Luffy tampil seperti itu, ya karena orang-orang juga memiliki kesempatan untuk bisa seperti itu. Jadi ngapain mereka nggak akan dianggap aneh, karena memang secara alamiah manusia bisa mencapai itu. Karena dari itu maka film-film kartun Jepang selalu selalu menampilkan proses orang berlatih dari biasa-biasa aja, kemudian makin bagus, makin hebat sampai jadi overpower gitu. Dan itu ada proses latihannya, beda sama misalkan komik Amerika Serikat. Nah, poinnya ketemu kan? Poinnya adalah orang-orang Jepang itu tidak peduli apakah ceritanya itu asli atau tidak, tetapi cerita itu membawa tentang tradisi, alam pikiran dan budaya, mentifek orang-orang Jepang yang asli gitu ke dalam seni hiburan mereka gitu. Nah, sekarang yang terjadi di Indonesia kacau luar biasa. Ketika kita bertemu dengan Sunan Kalijaga yang penuh mistik dan lain sebagainya, yang dilakukan sama masyarakat Indonesia itu apa? Yang dilakukan sama masyarakat Indonesia itu adalah menjadikan Sunan Kalijaga sebagai alat menipu orang dengan kemampuan yang bisa menggandakan uang. Ini adalah ajaran dari Sunan Kalijaga dan sebagainya. Atau misalkan menghardiknya karena ini tidak sesuai dengan syariah Islam, mana mungkin ada orang yang seperti ini tetapi dianggap sebagai orang soleh. Atau ada orang yang mengatakan cerita-cerita hoaks semacam ini gak usah dilibatkan dalam penelitian sejarah karena ini gak penting dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat tradisi masa lalu kita menganggapnya sebagai sesuatu yang diperdebatkan tanpa bisa menemukan esensi dari sejarahnya apa, esensi dari budayanya itu apa gitu. Itu kan yang jadi masalahnya. Sekarang kita itu bukan fokus pada budaya sendiri, tetapi kita berusaha untuk ngambil tradisi Amerika Serikat, ngambil tradisi Jepang, ngambil tradisi Arab, ngambil tradisi India dan sebagainya. Kemudian kita berdebat di situ, yang pro Amerika Serikat berantem sama pro Arab, yang pro India berantem sama pro Korea. Begitu kan yang terjadi di Indonesia sekarang itu. Kan saya pernah jelaskan di episode yang ini, bahwa kemajuan sebuah bangsa itu bisa terjadi ketika mereka berhasil menemukan esensi dari budayanya untuk diterapkan di zaman ini dan dikembangkan. Jadi ide-idenya, esensinya
dipertahankan, tapi manifestasinya dikembangkan, terus-terusan dinamis, kan begitu. Jadi Amerika Serikat sangat cocok dengan kapitalis, sangat cocok dengan liberalis. Jangan hujat mereka karena mereka itu menganut kapitalis, karena kapitalis cocok dengan mereka, liberalisme cocok dengan mereka. Itu sesuai dengan alam pikiran, dengan mentifek mereka. Kenapa mereka bisa maju? Karena esensi dari tradisi masa lalu mereka itu dipertahankan, kemudian dikembangkan dalam manifestasi, kan begitu. Kenapa sekarang Cina maju? Saya pernah bahaskan di episode ini, ya bukan gara-gara mereka oportunis karena di satu sisi mereka sangat kapitalistik dalam ekonomi tetapi sangat otoritarian dalam pemerintahan, ya bukan seperti itu, tetapi karena tradisi mereka masa lampau kemudian diterapkan di zaman sekarang, dikembangkan. Gak peduli apakah itu sesuai dengan kapitalis atau komunis atau bertentangan dan segala rupa, gak penting. Yang penting tradisi masa lalu itu mereka kembangkan di zaman sekarang. Begitupun dengan Jepang, dengan negara-negara berkembang dengan negara-negara yang maju yang lain. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak lagi krisis identitas, tidak bingung terhadap kebudayaan mereka, kan begitu. Nah, emang kenapa seperti itu? Karena gini Baraya, saya jelasin ya. Kebudayaan itu adalah reaksi komunal masyarakat terhadap tantangan lokal. Jadi di sebuah wilayah ada tantangan yang harus dihadapi sama masyarakat. Ketika masyarakat itu bereaksi dan kemudian berhasil dengan reaksinya, kemudian itu diteruskan antar generasi sehingga menghasilkan sebuah budaya, maka budaya itu pasti cocok dan klop dengan masyarakat itu. Pasti cocok. Karena itu adalah hasil reaksi selama bertahun-tahun, kan begitu. Nah, inilah yang akhirnya menghasilkan budaya. Budaya itu yang akhirnya menghasilkan mentifek, sosiofek gitu. Kan yang seperti itu ya. Nah, di masyarakat yang kurang berkembang, ya katakanlah negara kita gitu ya, ketika kita misalkan mencoba untuk menelusur masa lalu, kita gagal untuk mengambil esensi itu. Karena itu maka sampai saat ini Indonesia itu masih bingung tentang tradisi kita itu apa gitu. Tentang Pancasila kita masih berantem bagaimana cara aplikasinya, tentang penerapan agama Islam bagaimana cara mengaplikasikan. Kita sampai sekarang masih berdebat soal itu karena kita itu krisis identitas. Kita gak menemukan esensi dasar dari cerita-cerita masa lalu kita untuk diterapkan dan dikembangkan di masa saat ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berhadapan dengan Sunan Kalijaga, kita ada yang mentertawakannya, kita ada yang menganggapnya bid'ah, kita akan menjadikan itu sebagai perdukunan dan sebagainya. Makanya tradisi-tradisi Indonesia boro-boro berkembang, sekarang jatuh. Barai akui saja, sekarang ondel-ondelnya orang Jakarta itu jadi pengemis. Betapa rendahnya kebudayaan kita. Kuda lumping itu sekarang jadi pengemis. Betapa rendahnya tradisi kita. Kenapa kita seperti itu? Ya karena kita gagal untuk menemukan esensi dari luhurnya kebudayaan Nusantara di masa lalu. Itu semoga dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak, daripada saya marah-marah terus pada lagu sakit. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.